Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah itu adalah apa? Adalah sesat. Apalagi yang mau ditafsirkan, jelas semua orang bisa memahaminya. Dan Nabi SAW berbicara dalam konteks masalah agama, masalah ibadah. Setiap perkara baru yang lawan daripada apa tadi? Apa disampaikan oleh beliau sebelum? Lawan dari petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Jadi perkara bid'ah, perkara-perkara baru di sini adalah sebagai lawan daripada apa yang beliau sampaikan sebelumnya, lawan dari Al-Quran, lawan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya di sini apa? Perkara baru yang memang tidak ada ya dalam hadis, dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah agama. Nah, maka semua itu adalah apa? Adalah sesat. Nah, dalam riwayat Imam Nasai, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu bermuara kepada apa? Neraka. Ya. Nah, di sini jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW menjelaskan tentang perkara bid'ahnya, ya, bukan memvonis orangnya, ya, menjelaskan perkara bid'ahnya, bukan memvonis orang yang melakukannya. Setiap perkara bid'ah itu pasti bermuara kepada apa? Kepada neraka, ya, karena bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi berkaitan dengan orang yang melakukan bid'ah tersebut itu ya kembali kepada masyiatullah, kembali kepada apa? Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selama bid'ah tersebut bid'ah yang bukan mukaffirah, bid'ah yang bukan apa? Bukan bid'ah yang mengkafirkan. Karena bid'ah ya bertingkat-tingkat, sebagaimana maksiat yang lainnya itu bertingkat-tingkat, sebagaimana syirik juga bertingkat-tingkat. Ya. Nah, ketika bid'ah itu tidak sampai kepada bid'ah yang mengkafirkan, maka itu kembali kepada masyiatullah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga kita tidak melampaui batas. Ketika melihat orang yang mungkin mengamalkan bid'ah, kita langsung memvonis bahwa dia sebagai dan itu apa? Dan itu apa? Bukan seperti yang disebutkan oleh sebagian orang yang benci dengan dakwah itu. Ketika kita menjelaskan tentang bid'ah, itu langsung seakan-akan kita memvonis bahwa orang yang melakukan bid'ah itu langsung di neraka dan seterusnya. Tidak. Ini salah paham dalam apa? Dalam menyampaikan, dalam menyikapi permasalahannya. Tapi bukan salah paham sebenarnya, ya. Sengaja salah paham karena apa? Didorong dengan hawa nafsu. Didorong oleh hawa nafsu sehingga pemahamannya buntu. Jadi orang cerdas apapun kalau sudah mengedepankan hawa nafsu, maka pemahamannya akan buntu karena ditutup oleh hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu mengalahkan pemahaman kecerdasan orang. Jadi secerdas apapun dia, kalau sudah mengikuti hawa nafsu, mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu, dia sudah akan buntu otaknya untuk memahami kebaikan, kebenaran. Orang-orang Quraisy itu bukan orang bodoh, orang cerdas, ya. Tapi mereka tidak memahami apa, bukan tidak paham, ya, karena mereka mengikuti hawa nafsu sehingga tidak membuka, ya, kecerdasan mereka untuk memahami itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di sini ya, kita tidak mempanjang lebar tentang masalah itu, ya biarkanlah orang berkicau dengan kicauannya, bertweet dengan twitternya dan seterusnya, ya, dengan apa yang mereka gembar-gemborkan itu. Yang pasti adalah apa? Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita menjelaskan kepada umat ini bentuk amanah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah yang kita sampaikan kepada umat ini. Nah, berlepas daripada bagaimana tanggapan-tanggapan manusia tentang hal tersebut. Selama ini apa? Bisa kita pertanggungjawabkan secara syariatnya.